Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Kali Sang Juara. Atau judul aslinya adalah Kali the Champion. Video ini merupakan episode ke-6 dari episode-episode sebelumnya. Jadi baiklah yang belum nonton episode-episode yang sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video kali ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Memiliki tinggi dan jangkauan yang luar biasa. Kekuatannya seperti menghadapi seseorang yang menyerang dengan menggunakan senjata tombak. Sebuah tikaman dan tinjuan jauh yang tidak bisa didekati sama sekali. Jangkauannya yang jauh itu pun menjadi sangat menguntungkan bagi para penggunanya. Tetapi sayangnya gerakan yang dilancarkan oleh Mantis di hadapannya saat ini masih terlalu kasar dan ayunannya juga tidak lurus. Yang alhasil, Mantis pun tidak dapat memaksimalkan jangkauan serangannya. Jadi Mantis bisa dibilang hanya sebatas sebuah samsak yang besar. Di sini Mantis yang terus melancarkan serangan kepada Kali, tetap saja tidak ada yang kena. Dan di saat Kali memberikan serangan balasan, Mantis pun seketika terpental dan tidak mampu untuk menangkis serangannya. Kali di lain sisi juga berniat untuk tidak memberikan waktu istirahat kepada Mantis. Karena jika Mantis berhasil menyerang, maka kekuatan fisik mereka berdua akan sangat jauh berbeda. Yang alhasil, mau tidak mau, Kali pun terus-terusan menekan Mantis secara terus-menerus. Nah, melihat bos mereka diperlakukan seperti itu oleh Kali, dua rekan Mantis di belakang pun kemudian juga mulai melesat sembari hendak memberikan serangan mereka kepada Kali. Mereka bilang kalau bajingan kecil ini sepertinya sudah berani bertingkah. Untung saja, karena teriakan yang mereka keluarkan, Kali pun berhasil menyadari niat mereka. Dan Kali tidak menyangka kalau mereka bertiga berniat untuk mengajarnya secara serentak, alias main keroyokan. Namun karena Kali masih mempunyai tenaga untuk menghindar, Kali pun berhasil menghindari semua pukulan dari kedua rekannya Mantis itu. Di sini mereka bertiga nampak memasang ekspresi yang serius dan mulai menganggap bahwa Kali bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Mantis kemudian mulai memberitahu Kali untuk jangan sombong dulu. Hanya karena kekuatan tinjuannya itu kebetulan berhasil mengenainya. Mantis berkata seperti itu sembari mengusap sebuah cairan merah yang keluar dari mulut dan juga hidungnya. Kali di sini perlahan mulai kesal dengan tindakan dari mereka bertiga. Bagaimana mungkin Mantis memilih untuk mengalahkan Kali dalam jumlah orang yang lebih banyak dari seharusnya? Bukankah itu yang menjadi bukti bahwa Mantis berada di posisi yang tidak menguntungkan? Mantis yang mendengar Kali mengutarakan fakta tersebut mencoba untuk menyangkalnya habis-habisan. Mantis bahkan memberikan satu serangan tinjuan lagi kepada Kali secara tiba-tiba. Dan Kali pada kali ini tidak sempat untuk menghindari serangan tersebut. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Rekannya Mantis yang lain juga memberikan bantuan dengan menyerang Kali dari arah belakangnya. Kali tidak menduga bahwa mereka semua berani mengabaikan yang lain dan melakukan sebuah pembulian ini demi menjaga harga diri mereka yang dari awal sudah anjlok. Dan alhasil karena Kali kalah jumlah, Kali pun terjatuh dan menabrak tanah dengan keras. Kali yang mengalami situasi ini seketika kembali teringat akan masa lalu. Nah, jadi pada waktu itu situasinya benar-benar nampak sangat mirip. Kang Tae beserta dengan rekan-rekan gangsternya dulu juga pernah melakukan sebuah pembulian seperti sekarang ini. Dan di kehidupan kali ini, Kalilah yang malah dibuli balik oleh Mantis beserta dengan kawan-kawannya. Intinya, perbuatan Kali tidak jauh berbeda. Nah, di lain sisi, karena Torres sudah muak dengan tindakan pembulian ini, Torres pun menegaskan kepada mereka bertiga, jikalau mereka beneran serius ingin menghabisi Kali, maka bukankah sebaiknya dilakukan sedari tadi? Mendengar suara Torres dari arah belakang, sontak membuat mereka bertiga seketika melirik ke belakang. Torres juga bertanya kepada Mantis, perihal apa yang dia lakukan sebenarnya. Mantis seakan membuat dirinya terlihat bodoh dengan melanggar aturan pertarungan 1 lawan 1. Mengetahui kalau Torres membela Kali, Mantis pun tentunya cukup menjadi terkejut. Tanpa disangka, Torres yang selama ini juga sering membuli Kali,
sekarang malah balik membelanya. Namun Torres dengan cepat membalas bahwa dia tidak berpihak kemanapun. Torres hanya merasa kesal dengan seorang bajingan yang telah dihajar oleh Kali, tetapi malah bertingkah sok kuat dan hebat. Mantis yang mendengar kalimat dihajar oleh Kali, seketika berteriak bahwa dia sama sekali tidak dihajar. Mantis mengaku bahwa dia hanya sedikit lengah beberapa menit yang lalu. Mantis mencoba membela dirinya mati-matian, seakan-akan dirinya tidak bersalah. Nah, karena Torres menginginkan sebuah kepastian, Torres pun menyuruh Mantis untuk melakukan duel 1 lawan 1 lagi, agar jelas siapa yang kalah sebenarnya. Dan pada pertarungan kali ini, Torreslah yang mengajukan diri untuk menjadi jurinya. Karena kedatangan Torres menambah masalah bagi Mantis, Mantis pun mau tidak mau harus menuruti permintaan dari Torres tersebut. Mantis menyuruh Kali untuk cepat berdiri dan melawannya secara personal. Mengetahui kalau Kali mendapat kesempatan buat duel secara adil, tetapan Kali pun seketika berubah menjadi sangat serius, dan aura kemarahannya pun nampak terlihat jelas menyelimuti tubuhnya yang bangkit kembali. Mantis yang melihat kebangkitan Kali yang sangat mengerikan, seketika bulu kuduknya menjadi merinding dan mempertanyakan kalau apakah anak itu beneran Kali yang dia kenal. Dan karena pertarungan sudah ditentukan, Mantis pun melayangkan pukulan tangan kanannya ke arah Kali. Dan Kali seperti biasa dengan mudah menghindari serangan tersebut. Kali kemudian menilai tinjuannya Mantis sebagai tinjuan yang cukup lambat. Dan akan aneh jikalau musuh yang Mantis lawan sebelum-sebelumnya tidak mampu untuk menghindari tinjuannya Mantis ini. Kali yang berhasil menghindar sebelumnya, kemudian memberikan tinjuan bertubi-tubi ke arah tubuh bagian kanan dari Mantis. Dan Mantis pada saat itu juga sontak berteriak kesakitan. Mantis bahkan menyuruh Kali untuk diam dan berhenti memukulinya. Mantis kembali mengangkat satu tangan kirinya dan hendak melancarkan serangan berikutnya kepada Kali. Namun ya, karena Kali sudah bisa membaca semua pergerakan dari Mantis, maka pergerakan yang Mantis lakukan itu pun menjadi sia-sia semua. Ya, semua serangan barusan tidak ada yang tidak bisa dihindari oleh Kali seorang. Dan Kali yang sudah menemukan celah yang tepat, kemudian kembali melesat tepat di depan Mantis dan berkata bahwa Mantis hanya menunjukkan sisi kelemahannya saja. Kali dengan tinjuan di tangan kirinya, dengan cepat kembali menyerang rahang Mantis sekuat tenaga. Serangan Kali barusan itu bahkan membuat Mantis hanya bisa melotot ke atas, sembari berteriak di dalam hati mengucapkan kata sialan. Dagunya juga nampak menghitam setelah dipukul oleh Kali dengan keras. Dan ya, seperti pertarungan solid sebelumnya, jika rahang musuh terkena pukulan dengan tepat sasaran, maka musuh itu pun akan kehilangan keseimbangannya. Dan setelah itu, musuh pun akan terjatuh pingsan. Dua rekannya Mantis tentu saja hanya bisa terkejut di saat mereka melihat kekalahan dari bos mereka. Dan Torres nampak tidak berkomentar apapun setelah melihat pertandingan mereka berdua. Namun Torres dalam hati sebenarnya juga cukup terheran-heran. Kali yang sekarang bahkan terlihat seperti seorang boxer yang sudah berpengalaman dalam bertarung. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ayahnya Kali itu juga dulunya merupakan seorang champion. Jadi mungkin saja Kali mempunyai bakat turunan dari ayahnya tersebut. Sesaat setelah Kali memenangkan pertandingan, Kali pun kemudian memanggil Torres yang ada di sebelahnya. Torres yang mendengar panggilan dari Kali tentunya langsung menyahut. Tetapi Torres menegaskan kepada Kali bahwa mereka berdua tidak mempunyai masalah apapun. Kali di sini kemudian bertanya kepada Torres, kalau bukankah Torres selama ini sangat membenci Kali? Nah lantas mengapa Torres kali ini berniat membantunya? Torres menjawab pertanyaan itu dengan nada yang sedikit remeh. Dia berkata bahwa apakah dia harus menjelaskan alasannya kepada orang seperti Kali ini. Dan Torres meminta kepada Kali untuk segera pergi dari sini. Meskipun seakan tidak menghargai, tetapi Torres tetap memasang wajah tersenyum. Nah setelah kejadian itu, akhirnya tidak ada lagi orang yang secara terang-terangan mencari masalah dengan Kali lagi. Mereka di saat menatap dan melihat Kali hanya bisa merinding ketakutan. Nah, secara tidak langsung juga, mereka pun akhirnya mengakui bahwa Kali merupakan murid boxing sungguhan. Kali kemudian mulai melirik dan melihat kedorakan dari Mantis sebelumnya, yang kini sudah tidak berkutik apa-apa lagi. Sementara itu untuk Torres sudah meninggalkan tempat kejadian. Nah, setelah pertarungan Mantis melawan Kali di tempat latihan, kita kemudian berpindah ke ruang penerima tamu yang berada di mansion bangsawan Auguste. Di sana terdengar suara seorang pria yang baru saja mengatakan untuk jangan khawatir. Mereka hanya dimintai untuk melakukan pertarungannya seperti biasa. Namun dari reaksi pelatih Niksar setelah melihat pria itu keluar dari ruangannya Tuan Gadolf, tentu saja masalah ini tidaklah main-main.
Di dalam hati, pelatih Niksar sebenarnya sempat menduga perihal tindakan apa yang diambil oleh tuannya. Tetapi jangan bilang, pelatih Niksar kemudian membuka pintu dan berteriak memanggil tuannya. Tetapi Tuan Gadolf yang notabene sudah keras kepala, tetap saja ingin melanjutkan niatnya itu. Pelatih Niksar kemudian berteriak kepada Tuan Gadolf, kalau bukankah dia sudah bilang sebelumnya untuk tetap tegas menolak pertarungan ini. Soalnya di wilayah Tuan Auguste saat ini hanya mempunyai murid boxer saja. Namun Gadolf dengan wajah yang pucat kemudian menjawab kalau apakah sang pelatih bisa menahan penghinaan ini. Lagi pula pesaing mereka yang bernama Doraemon juga tidak membawa peboxer yang layak. Jadi menurut Tuan Gadolf, jika muridnya bisa melakukan tugasnya dengan baik, maka mungkin saja mereka bisa memenangkan pertandingan ini. Sang pelatih kemudian melanjutkan bahwasanya terdapat dua cara yang bisa mereka lakukan sebelum pertandingan, yaitu antara menyiapkan anggota boxer terbaik yang nantinya akan bertarung di ring, ataukah mengirim sebuah domba kurban untuk ronde berikutnya. Namun karena Gadolf tidak menerima cara kedua itu, karena tentunya akan menguras hartanya, maka dia pun memerintahkan kepada pelatih Niksar untuk segera memilih 3 anggota terbaik dan menyuruh mereka semua untuk datang kemari. Gadolf sangat ingin melihat wajah Baron Doraemon yang kehilangan kesabarannya saat menonton pertandingan nanti. Sang pelatih Niksar kemudian berkata di dalam hati, apakah tuannya yang satu ini sangat ingin menghancurkan pusat pelatihan sampai-sampai menerima tantangan yang sangat mustahil ini? Apakah Tuan Gadolf masih belum sadar dengan perbuatannya? Bayangkan saja jika petarung as seperti Torres menjadi cacat. Maka dapat dipastikan kalau pusat pelatihan akan berakhir. Apalagi Tuan Gadolf memberikan waktu 3 hari untuk bersiap-siap dan melatih para kartu as yang mereka punya saat ini. Sang pelatih benar-benar tidak tahu tentang apa yang akan terjadi ke depannya kepada mereka. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.